Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Jemaah qul subhanaka la ilaha illa anta innaka antal hakim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Qala Allah ta'ala fil Quran bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un wa summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis utlubuna ilmu wa bisin fa inna talabal ilmi khairun ala kulli muslimin muslim sallallahu alaihi wasallam nabiyul karim amma ba'du. Saya baik yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian para saudara-saudariku Allah taala cinta berkhusus kepada Ustaz Ismail dan kepada Allah taala kita panjatkan alhamdulillah. Kemudian salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan ada beberapa terminal yang dilewati oleh manusia yang mesti kita jadikan sebagai belanja hati. Pertama, terminal itu dalam bahasa tauhid atau bahasa tasawuf dinamakan dengan aqobah. Aqobah itu adalah terminal atau beberapa hal yang mesti kita lewati dalam hidup. Dan tuntutannya ada 7 macam. Pertama, mesti ada namanya aqobatul ilmu wal ma'rifah, yaitu terminal ilmu dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada aqobatul taubah, terminal taubat. Kemudian ada yang ketiga aqobatul awaik, yaitu apa-apa yang menjadi penghalang ibadah seorang hamba kepada Allah taala. Kemudian ada lagi al-awarid, sesuatu masalah yang mengkontaminasi sehingga kita semakin jauh dari Allah taala. Kemudian ada lagi penyakit yang muncul dalam hati sehingga ibadah tidak akan diperhitungkan oleh Allah. Kemudian ada lagi namanya al-qawadih. Kemudian ada hamdun syukur. Baik, kita akan bahas satu demi satu. Manusia membutuhkan cahaya yang menembus ke dalam jantungnya untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali namanya insyirahus sudur wa idhamul nur. Bagaimana cahaya itu menembus ke dalam batin? Karena ketika cahaya ilahi tidak masuk ke dalam batin manusia, maka hidayah dan inayah Allah tidak akan bisa meropak keimanannya. Ini yang dialami oleh paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib, meskipun menyaksikan betapa agung dan luar biasanya akhlak Rasulullah yang sangat indah, dan dia melihat bagaimana mukjizat Rasulullah. Bahkan Muhammad banyak menghabiskan waktu karena hidup dengan beliau, namun karena cahaya, hidayah dan inayah Allah tidak menembus kepada jantungnya, maka dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kalimat la ilaha illallah itu adalah efek dari cahaya Allah yang menembus ke dalam jantungnya sehingga menggerakkan lisan kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadatain. Lalu bagaimana supaya cahaya ilahi ini menembus kepada jantung manusia? Manusia mesti memiliki 3 perkara. Yang pertama adalah at-tajafi an daril ghurur, yang kedua al-inabatu ila daril khulud, dan yang ketiga al-isti'dadu lil maut qabla nuzulih. Apa itu at-tajafi an daril ghurur? Yaitu memalingkan wajah dari negeri yang penuh dengan tipu daya. Itulah namanya kehidupan dunia. Maka rumus kita, kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, maka zuhudlah terhadap dunia. Kalau ingin dicintai manusia, maka zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan mereka. Zuhud terhadap dunia artian kata, ambil dunia secukupnya saja, kemudian sisakan Anda pun Anda ambil, jadikan dunia itu sebagai jembatan kita untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Nabi Sulaiman ini adalah manusia yang paling kaya dalam sejarah kehidupan dunia semenjak Allah taala jadikan sampai dunia dikiamatkan. Tidak ada yang mampu mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Bicara tentang kekayaan, dan ketika manusia kala Allah Ta'ala panggilkan setelah tiupan sangkakala yang kedua, maka mereka akan dihalau menuju mahsyar. Maka tampillah 4 golongan umat manusia membawa masing-masing alasan. Yang pertama, karena kekayaan dia tidak beribadah kepada Allah. Yang kedua, karena saking miskinnya tidak punya waktu ibadah kepada Allah. Yang ketiga, karena saking kuatnya dan saking dia memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa, dia tidak beribadah kepada Allah. Yang ketiga, karena saking luar biasanya penyakitnya, dia tidak beribadah kepada Allah. Maka datanglah orang yang kaya. Kenapa kamu meninggalkan ibadah kepadaku? Dia mengatakan bahwa waktuku kuhabiskan untuk mengurus kekayaanku. Dihadirkanlah Nabi Sulaiman, kemudian mundur teraturlah ke belakang. Ini orang yang mengaku karena kekayaan tidak beribadah kepada Allah. Datang orang yang sakit, anggaplah lalokot-lokot dia maklumat, tidak bisa jalan atau tidak bisa ke masjid, bahkan tidak punya waktu menghadiri majelis ta'lim. Kenapa Anda tidak beribadah kepadaku? Dia mentung auda bahatan penyakitku ya Allah, indra membekilkan ibadah dia. Penyakitku telah tertum ya Allah. Maka dihadirkanlah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, karena tidak ada orang yang paling dahsyat penyakitnya kecuali Nabi Ayyub. Kemudian datang lagi orang yang paling miskin, karena miskin dan saking miskinnya tidak punya waktu untuk ibadah kepada Allah.
maka dihadirkanlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena dalam sejarah, dalam kitab Tadbirul Ghafilin, karena Imam As-Samarqandi menjelaskan harta Nabi Isa cuma ada dua. Pertama, pakaian yang membalut di tubuhnya. Yang kedua, sebuah gayung ataupun sebuah timba. Sehingga satu saat dia melewati satu tempat wudhu, di sana tidak ada timba, maka dia tinggalkanlah timba itu, dia wakafkan. Tinggal hartanya satu-satunya adalah pakaian yang membungkus tubuhnya. Bahkan Maryam meninggal dunia, satu riwayat mengatakan meninggal setelah mengalami tidak makan beberapa hari, artinya meninggal dalam kemiskinan. Maka Nabi yang paling miskin bukanlah Nabi Muhammad, tapi Nabi yang paling miskin adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana kemiskinan kita? Adakah miskinnya kita mengalahkan miskinnya Nabi Isa? Jawabannya, tidak pernah ada kemiskinan yang seperti dialami oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian ada lagi yang datang Allah Ta'ala panggil, menghadirkan pengakuan bahwa dia terlalu kuat, terlalu banyak prajuritnya, terlalu banyak anggotanya, terlalu luar biasa kekuatannya. Maka Allah hadirkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena tidak ada yang mampu mengalahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai ketika dia marah, maka rambut tubuhnya akan bisa menembus pakaian yang dia kenakan. Itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka 4 alasan yang kita bawakan kepada Allah, satu pun tidak akan ada yang terima, karena ada 4 argumen yang Allah Ta'ala siapkan. Lalu bagaimana supaya cahaya Allah itu menembus kepada jantung? Yakinlah bahwa tak mungkin kita temukan dua cinta dalam satu hati. Ketika Anda memilih Allah, dunia tidak akan pernah datang dalam hati. Ketika dunia menguasai hati, Allah tidak akan pernah bermukim dan tinggal di sana. Karena cinta kepada dunia dengan cinta kepada Allah tak mungkin berada pada hati yang sama. Maka mesti Anda pilih dunia kah atau pilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati manusia ini bisa stabil, bisa labil. Stabilnya bagaimana ketika Allah ada di sana? Labilnya bagaimana ketika dunia mengacak-acaknya, ketika dunia mengobok-oboknya, ketika dunia menjadi penduduk dalam hati kita maksudnya. Maka rusaklah segala bentuk daripada ibadah kita. Lahirlah Salat itu perkara khusyuk ataupun perkara penyembahan diri kepada Allah, itu untuk menstabilkan batin yang sudah mulai labil. Maka bagaimana kita melakukan ibadah salat? Itu yang dikatakan Nabi, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Karena kalau manusia tanpa salat, maka hatinya tidak akan pernah stabil. Jadi artinya bagaimana? Tinggalkan ataupun at-tajafi an daril ghurur, yaitu meninggalkan dunia yang penuh dengan tipu daya. Seperti apa? Bentuk zuhudnya bukan tidak boleh kita punya kaya atau punya kekayaan, tapi letakkanlah dunia di tangan Anda dan biarkanlah Allah dalam hati Anda, bukan sebaliknya. Yang sebaliknya artinya membiarkan Allah berada di tangan kita sementara dunia merasuk ke dalam jantung kita. Tidak bisa. Kalau Anda sayang kepada harta, maka titipkan kepada Allah. Dengan cara apa? Titipkan lewat jalan-jalan yang sudah dituntunkan baginda Muhammad, seperti yang dilaksanakan oleh 2 anak yatim yang saat itu mereka datang kepada Rasulullah dan mereka berkata, ya Rasul, ambillah tanah kami dan bangunlah masjid di sana. Itu tanah peninggalan anak yatim, namanya Masjid Nabawi. Anak yatimnya namanya Sahal dan Suhail. Ini yang dilakukan oleh pemilik perusahaan batik Pekalongan. Ketika diwawancara, karena dikenal bahwa dia tidak menikmati hartanya, bahkan dipoya-poyakan ke masjid atau disumbangkan ke musola, maka mereka berkata, para mahasiswa, saya dengar Bapak tidak menikmati kekayaan Bapak. Bapak tidak sayang terhadap diri Bapak, tidak tersayang terhadap harta Bapak. Bapak capek nyarinya, tapi dihabiskan dengan begitu saja. Maka dijawab oleh beliau, justru karena saya sayang terhadap hartaku, maka kutitipkanlah di masjid, kutitipkanlah ke musola, kutitipkanlah di pesantren, kutitipkan di rumah yatim, kutitipkan kepada orang fakir dan miskin. Karena dengan dititipkan kepada mereka, kala aku akan dipertemukan dengan hartaku setelah aku kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian, yaitu sesuatu yang mengalahkan kecintaan terhadap dunia, yang pasti ketika cinta sudah menguasai hati, atau ketika dunia menguasai hati, maka muncul penyakit nomor guar kikit kan ini namanya. Allah diganti bahasanya hemat, ya enggak? Padahal itu hakikatnya adalah sama. Padahal apapun yang kita sumbangkan atau kita berikan dalam kehidupan kita ini, itu hanya sekedar menggantikan atau sekedar memposisikan, dan apa yang pergi atau kita sumbangkan itu pada saatnya akan secepatnya Allah Ta'ala kembalikan. Jadi rumus ada rumus dan mengulur bang rumus sudah dia. Terkadang kita sedih ketika uang yang dipinjam orang lain itu tidak dikembalikan. Padahal yakinlah, ketika harta itu sudah kita berikan kepada orang alias dipinjamkan, maka sebelum dia kembalikan uang ini, Allah sudah menggantinya tapi dari aspek lain.
Cuma yang membuat kita gelisah andaikan kita hitung apa yang Allah berikan kepada kita dari harta yang kita sumbangkan atau kita bantukan kepada orang lain. Yang Allah berikan itu sudah melebihi dan berlipat ganda. Tapi karena di mindset kita, uang kita masih ada di tangan si fulan, ini yang menggelisahkan kita. Karena kita jadi menghitung dari bayar dapat EPG, nabahatin dari EPG. Padahal begitu pindah EPG untuk tangan dialak, malu ibun di Tuhan disudai dari berbagai jalan yang Allah Ta'ala kehendaki. Manaik omsetmu Roma bayo na malan epeng dio ano saja adalah non melebihi dari jumlah apa yang telah Anda pinjamkan. Tapi di mindset kita ada uang kita di tangan orang, ini yang bikin Anda galau. Jadi sebenarnya ketika kita sumbangkan, Allah sudah menggantinya dari aspek lain, tapi kita tidak mampu memahaminya sebab angka itu masih ada dalam otak kita, saudara kaum muslimin. Ini masuk ngatulah memaksa abang sepulak kala kepeng lima ngatulah ribu tiba maksudnya pulak kala alhamdulillah. Ini pulak kala apa berbuat? Ternyata itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita lewat tangan kita untuk si fulan maksudnya. Tapi menyadarkan hati ini adalah urusan yang paling berat. Sebab manusia ini yang paling banyak susah ketika mencari setelah dikasih, maka dia merasa memiliki, menghilangkan kontrak yang sebenarnya dengan Allah adalah sekedar kontrak titipan, sekedar kontrak deposit, sekedar kontrak amanah. Namun begitu sudah berada di tangan kita, kita melupakan titipan itu dan kita merasa bahwa itu adalah milik kita. Maka yang pertama adalah lekankan dari jantung Anda, melekankan dari jantung kita terhadap cinta dunia itu. Namanya dalam bahasa tasawuf adalah at-tajafi an daril ghurur, yaitu melekankan dunia yang penuh dengan budaya sehingga ketika terlepas Anda tidak merasakan kecewa. Kenapa kita kecewa ketika Allah berikan kemudian hilang? Karena Anda merasa itu adalah milik Anda, bukanlah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa yang diajarkan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, ketika Allah matikan semua anak Nabi Ayub, maka dia mengatakan alhamdulillahilladzi a'tani tsumma aghadani. Ketika Allah kasih dia penyakit berat, bukan dia ucapkan innalillah, tapi mengatakan alhamdulillahilladzi a'tani tsumma aghadani. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku, kini dia kembali mengambilnya dariku. Maka saudara kaum muslimin, mimpi untuk masuk surga sekedar mimpi kalau kita tidak menempuh jalannya. Jadi orang sudah disiap pun sudah bagasan agama tahu loh. Ada juga tadi siap pun sudah bang. Cuma merubah mindset dan susah. Sama itu, agama mengajarkan kepada kita tidak boleh maksudnya buntu dalam satu perjalanan. La ta'yasmur berrahillah. Jangan pernah putus asa daripada nikmat Allah Ta'ala. Cuma ketika kita buntu satu jalan itu tertutup di hadapan mata, kita terfokus dengan pintu yang tertutup ini. Betul. Kita terfokus dengan masalah yang sedang kita hadapi. Seharusnya tidak. Ketika satu pintu tertutup di hadapan mata, maka cobalah arahkan pandanganmu ke kiri dan ke kanan, atau mungkin ke belakang, karena di depan tertutup. Bukankah kiri kanan, mungkin di belakang ada pintu yang terbuka. Betul. Nah, kenapa kita merasakan kecewa dalam hidup? Karena kita mengandalkan kekuatan kita, bukan mengatasnamakan kekuatan Allah Ta'ala. Padahal ada satu istilah mengatakan, tuliskanlah rencanamu dengan sebuah pensil. Aduh, boleh penghapus dan tiap. Kemudian setelah Anda tulis semua planning itu, serahkanlah penghapusnya kepada Allah. Jangan Anda pegang penghapusnya. Untuk apa? Supaya Allah bisa menggantikan rencana Anda yang tidak baik. Kemudian Allah pupus rencana itu dengan menggantinya dengan sesuatu yang terbaik. Artinya bagaimana? Kita punya kehendak Allah pasti lebih indah. Kita punya rencana Allah pasti lebih indah. Maka serahkan segala sesuatu supaya Allah yang memutuskan perkara dalam kehidupan kita. Ini dalam Al-Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ketika ada azam, serahkan urusan kepada Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan Anda. Betul. Kemudian yang kedua, sesuatu yang mengecewakan kita adalah bicara sebelum jadi. May dokon kenan tu anak. Udah bu insyaallah sunan. Akhirnya ibu barialak menyosal. Betul. Harusnya jangan pecah dulu dari lisan kita sebelum itu menjadi nyata. Kenapa? Karena akan meloyokan kita, akan melemahkan kita ketika kita bicara terhadap orang padahal belum terjadi. Nah, ada satu istilah mengatakan ketika sebuah telur ya pecah dari dalam, maksudnya rotaklah ibagasan, maka terjadilah kehidupan seekor ayam. Tapi kalau telurnya pecah dari luar, maka hilanglah kehidupan seekor ayam. Paham maksudnya? Ketika telur itu pecah dari dalam, kan malotas mentong abang.
lahir memanuk warna tiang matapor iluar lo igaris ayah silip dengan aku dengan terkawal ego yang boleh manuk naik dengan darah bebe anggi mai garis kanan untuk mak sudah nama gitu bulan di kan maka artinya bagaimana kalau anda punya urusan coba anda diskusi dengan Allah lewat istikharah. Jangan ungkapkan kepada orang, karena orang yang menampung cerita kita tidak semua bisa memberikan solusi terhadap masalah kita, dan yang banyak akan menghantui, memberi ketakutan kepada kita. Ini bagian daripada at-tajafi andaril ghurur, yaitu melekangkan dari hati tipu daya dunia yang sangat sakti, saudara kaum muslimin. Makanya apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ada amalan-amalan spesial yang dihadiahkan ataupun disalatkan Rasulullah. Salah satunya adalah menenangkan batin, yaitu begitu selesai sholat yang diajarkan Rasulullah, usaplah wajah anda. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah, sambil membaca Allahumma dhib anni al-hamma wal hazan, ya Allah lepaskanlah dari hatiku gelisah dan kegundahan. Untuk apa kita bacakan doa ini? Kita sedang berlatih penelitian kita bangun. Sama itu, habis sholat kita disunnahkan, dianjurkan mengamalkan Allahumma antas salamu minkas salam. Betul? Apa itu Allahumma antas salamu minkas salam? Untuk apa kita amalkan? Kenapa Rasul sangat menganjurkan? Sampai ada sahabat Nabi yang dimarahi sama Nabi ketika selesai salam langsung pulang ke rumahnya, tidak membaca Allahumma antas salam. Pertama itu menyempurnakan segala sesuatu yang reot dalam sholat anda, untuk memodifikasi ataupun menservis kembali untuk demi pelengkap dan penyempurna ibadah sholat kita. Yang kedua, kita sedang latihan komunikasi dengan Allah, karena ketika orang beriman masuk ke dalam surga, Allah juga masih bertanya kepada mereka, sal tu'ta, apalagi yang kau inginkan wahai hambaku, kasih tahu supaya aku kabulkan. Maka kemudian mereka berkata, Tuhanku, kami ingin melihat zatmu yang sangat agung dan mulia, karena kami tahu kalau kami ketemu dengan surga itu makhluk ketemu dengan makhluk, tapi kalau ketemu dengan zatmu ya Allah, itu makhluk ketemu dengan Khalik. Betul nggak? Tak mungkin makhluk lebih indah daripada Khalik, tak mungkin yang diciptakan lebih indah daripada yang menciptakan. Maka Allah tunjukkanlah zatnya sambil membaca assalamualaikum ya ibadi. Allah bersalam kepada hambanya, maka jawaban hamba bukanlah waalaikumsalam, tapi jawaban kita Allahumma antas salam wa minkas salam. Maka amalan Allahumma antas salam semakin sering kita amalkan, semakin dawam kita amalkan, semakin istiqamah kita amalkan, semakin konsekuensi kita amalkan, semakin mudah untuk kita menjawab salamnya Allah, sehingga kita tidak linglung dan tidak pangling. Bahkan dengan spontanitas lisan kita akan mudah mengucapkan kalimat Allahumma antas salam ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. Betul? Nah, dalam mazhab Syafi'i, habis selesai sholat disunahkan usap wajah dengan membaca Allahumma dhib anil ham wal azal. Untuk apa? Dalam kitab Nurul Dhallam ada dua golongan manusia yang cikal bakal dibangkitkan setelah tiupan sangkakala yang kedua, ya kan? Yang satu golongan mereka berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Dijawab malaikat, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Ya wailana, alangkah celakanya kami. Man ba'atsana, siapa yang membangkitkan kami, min marqadina, dari tempat tidur kami. Dijawab malaikat, inilah hari yang telah dijelaskan oleh para nabimu, inilah hari yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu. Maka mereka bingung dan linglung, maksudnya dihalaulah mereka menuju mahsyar, dan perjalanannya 70.000 tahun lamanya. Itu tadi yang dijelaskan, ada yang dalam keadaan jalan kaki, ada yang begitu Allah bangkitkan mereka itu mukanya seperti monyet. Siapa? Hum kal kirdah wa humuz zanat, mereka adalah pelaku-pelaku zina. Ada lagi kal khanazir, seperti babi. Siapakah mereka? Humul ladzina akalus suhta wal maksa, mereka adalah pemakan harta yang haram, dan mereka pemakan harta bea cukai. Pemakan harta bea cukai. Humul khanazir, yang paling luar biasa adalah yaitu manusia yang dimana lidahnya memanjang, mutadalian ila sadri, ya kan, fayakhruj jifatun al-qayh kal jif, maka keluarlah muntah dari mulut mereka, dan muntahnya lebih bau daripada bangkai selama 70.000 tahun lamanya. Siapakah mereka? Ada dua golongan. Satu, orang yang menyampaikan ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua adalah orang yang punya kesempatan cari ilmu namun tidak dimanfaatkan untuk cari ilmu, saudara kaum muslimin. Berbagai macam model yang dirasakan manusia, dan itu digantungkan kepada amal ibadahnya, saudara kaum muslimin. Jadi kemanakah mereka dihalau menuju mahsyar?
Maka golongan yang kedua, yang begitu dibangkitkan mereka langsung spontan mengucapkan la ilaha illallah, disambung dengan alhamdulillahilladzi alhaba anni alhamma wal azal fayamfut ra'sahum. Mereka mengibaskan rambut mereka bekas-bekas debu. Tarsongan namodem dari tokin maksud non kasu marabu nih ya kan. Siapa mereka? Ahlul la ilaha illallah. Apa amal mereka? Tentunya yang menjaga 3 perkara. 1, sholat, kemudian salawat, kemudian silaturahmi. Betul. Dan mereka tidak akan dimakan oleh tanah jasadnya. Jadi pakan tanah bang jasad lain. Makanya wasiat dari Abu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, amalkan habis sholat atau setelah sholat fardu 4 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adada ma wasi'ahu ilmullah. Insya Allah yang mengamalkan itu jasadnya tidak akan dihimpit oleh bumi dan jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah, tapi mesti diamalkan rutin, karena al-istiqamah khairun min alfi karamah wal karamah yathbut min al-istiqamah, ya kan? Istiqamah lebih baik daripada 1000 kemuliaan. 1000 kemuliaan tidak akan pernah lahir kecuali karena istiqamah Anda. Diamalkan 4 kali di kulli ba'dil faraid, di kulli ba'dil faraid, setelah selesai sholat 4 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adada ma wasi'ahu ilmullahi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adada ma wasi'ahu ilmullahi. Dan itu dijelaskan dalam kitab beliau Abwabul Farraj. Yang mengamalkan 4 kali insya Allah, maka jasadnya, fisiknya tidak akan pernah dihimpit oleh bumi dan tidak akan pernah dimakan oleh tanah. Mereka Allah Ta'ala abadikan. Beliau terbukti ketika digali kuburnya Abu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki setelah 5 tahun meninggal dunia, karena dimakna kalau sudah 5 tahun maka kuburnya akan digali kembali sebab keterbatasan sebidang tanah yang disiapkan untuk makna. Begitu mereka gali kuburnya Abu Sayyid Muhammad, maka dilihat rambut beliau sedang basah seolah habis mandi. Rambutnya makin panjang, berarti beliau hidup dalam kuburnya. Rambutnya makin panjang, subhanallah. Itu percaya tidak percaya, namun inilah karamah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena mereka melihat jasadnya makin segar, rambutnya makin panjang dan baru habis mandi seolah-olah, maka kemudian kubur beliau kembali ditutup, dan itu berdampingan dengan kuburnya Siti Khadijah Al-Kubra, kakeknya beliau Abu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Jadi saudara kaum muslimin, hidup punya kesempatan dan tidak boleh kita menyanyiakan kehidupan yang untuk hari ini dan besok. Betul. Dan mati di handphone dia sama dan handphone saya. Dia enggak ngantuk. Kenapa? Sebab untuk hari yang kemarin, umur yang sudah kita lewatin terlalu banyak catatan dosa, betul? Dan Anda tidak pernah kembali kepada hari kemarin. Hari dan kesempatan kita hanyalah 2. Mana hari ini dan hari esok, betul? Maka filosofi huruf O, tanya jerman. Filosofi huruf O. O itu artinya adalah opportunity, artinya kesempatan. Opportunity itu artinya huruf O, opportunity, kesempatan. Maka hari kemarin bahasa Inggrisnya yesterday atau yesterday kan, di situ nggak ada huruf O. Kenapa? Sebab Anda tidak punya kesempatan untuk balik ke belakang, nggak ada huruf O nya. Hari ini bahasa Inggrisnya today, Anda punya kesempatan satu saja huruf O nya, sebab singkat sebentar lagi akan menjadi masa lalu apa yang kita rasakan sekarang ini. Hari esok bahasa Inggrisnya tomorrow, itu O nya ada 3, tomorrow. Maka Anda punya 3 kesempatan di hari esok. Kalau hari esok Anda lewati tanpa memanfaatkan kesempatan Anda, al-waqtu nafisun wa la yudhi'uhu illa fin nafis. Waktu itu sangatlah mahal, maka jangan Anda lewatkan kecuali untuk sosok atau sesuatu yang mahal. Al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu adalah pedang. Jika Anda tidak memotongnya, maka dia akan memotong Anda. Betul? Jadi hari esok ada 3 O, tomorrow maksudnya. Maka kalau Anda tidak gunakan yang 3 O ini, berarti kita melewati hari esok lagi menjadi masa lalu, dan sedetik yang telah lalu lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Jadi amalkan. Ada lagi yang lebih gampang, sujud terakhir diijazahkan Syekh Ramli. Amalkanlah
doa untuk bisa bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. 3 kali saja baca sujud terakhir dengan membaca Allahumma ya sahiba ru'yal haq arinihi haqqan. Baca 3 kali. Allahumma ya sahiba ru'yal haq arinihi haqqan. Baca 3 kali. Setiap kali sujud terakhir insyaallah maka kita akan dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Siapa yang melihatku dalam mimpi, dia melihatku secara fakta dan nyata. Adong sudah pilihan dan mengulur. Pertanyaannya, Anda maukah atau tidak? Maka istafti qalbak, tepuk dada tanya iman. Yang kedua, apalagi yang bisa menembuskan cahaya Allah masuk ke dalam jantung kita setelah kita bangkit meninggalkan dunia yang penuh dengan fitnah. Artinya mengambil seperlunya dan nikmat yang kita miliki Allah kasih kepada kita, kita jadikan untuk membangun jembatan yang mendekatkan kita dengan Allah. Uangnya untuk infak, uangnya untuk bangun pondok, atau uangnya untuk berangkat ke Mekah tiap tahun contoh. Kan ada yang gantung sudah bangi, atau untuk ke sekolah anak-anak kan. Maka lahirlah sebab yang kedua supaya cahaya Allah menembus jantung. Namanya adalah al-inabatu ila daril khulud. Kembalilah atau hadirkan dalam otakmu, dalam mindset, dalam hatimu tentang bayangan hari-hari surga yang sangat indah. Supaya apa? Supaya kita sadar dunia perjalanan bukanlah sebuah tujuan. Supaya kita tahu bahwa dunia sekedar singgah saja. Rest area yang mesti kita berhenti sesaat, kemudian kita isi bensin, kita akan berangkat lagi. Namanya al-inabah ila daril khulud. Dengan cara apa? Evaluasilah terhadap dosa dan kesalahan kita. Insya Allah orang yang muhasabah akan punya hitungan di hadapan Allah. Maka coba modifikasi kembali, atau coba kita perbaiki kembali hubungan kita dengan cara menghadirkan setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Namanya al-inabah. Kalau sudah pindah dari dunia dengan sifat zuhud, bersiap untuk menuju dunia, menuju surga yang Allah Ta'ala berikan, maka Anda pasti isti'adad lil maut qabla nuzuli. Sudah pasti bersiap untuk menghadapi kematian, sebab kita sudah memiliki belanja yang telah disiapkan. Semoga insya Allah yang 3 bisa kita amalkan dan bermanfaat dalam kehidupan. Tentunya istafti qalbak, tepuk dada tanya iman, jangan tepuk dada tanya selera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.